Salam bagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Salam jumpa dalam Renungan Digital Ministry GKPB dalam seri Renungan Menjadi Gereja Pembawa Damai. Kali ini kita akan masuk dalam renungan dengan tema Allah adalah sumber damai sejahtera. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semua orang menginginkan rasa damai, dan itu menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Dunia di tengah kehidupan kita tinggal menampilkan beragam wajah, kecemasan, kekhawatiran, kekerasan, kebencian, bahkan konflik. Banyak orang mencari damai dengan cara mereka sendiri, melalui meditasi, refleksi, kekayaan, hiburan, bahkan di media sosial. Namun, damai yang sejati tidak berasal dari dunia. Dalam firman Tuhan, Roma 15 ayat 33 berkata demikian, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Bacaan yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Pada kedua ayat ini menegaskan bahwa Allah disebutkan sebagai Allah damai sejahtera. Artinya, damai sejati itu tidak berasal dari manusia, apalagi dari dunia ini. Allah sang pemberi damai itu sekaligus Allah sumber damai itu sendiri, yang merupakan hakikat daripada Allah, yaitu karakteristik atau sifat dari Allah itu sendiri. Karena itu damai sejati harus bersumber daripada Allah. Kita sebagai umatnya, sebagai gereja, juga harus mendekatkan diri kepada sang sumber damai sejahtera. Seperti mata air yang mengalirkan air jernih, begitu juga damai sejatinya bisa mengalir dari Allah sendiri. Yang kedua, dalam karakteristik Allah sebagai sumber damai sejahtera, memberi kita kesadaran bahwa damai sejahtera itu adalah anugerah Allah. Jelas ini bukan hasil dari kekuatan kita sebagai manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menaati firman dan hidup di dalam kebenaran. Damai yang hadir bukan karena hasil dari kinerja kita, melainkan anugerah dalam penyertaan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan, melekatkan diri di dalam Dia, damai itu hadir sebagai sebuah persekutuan yang kita bangun di dalam Allah. Maka tugas kita bukan hanya menerima damai itu, tetapi mengalirkan apa yang sudah kita terima daripada Allah. Kita tidak perlu mengejar damai yang datangnya dari dunia dengan cara dunia, tetapi mari kita melingkupi diri kita sebagai umat dan gereja Tuhan di dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Maka gereja tidak bekerja dengan kekuatannya sendiri, tapi dimampukan oleh damai sejahtera Allah. Karena itu sangat penting pengenalan akan Allah sebagai sumber damai sejahtera menjadi fondasi yang mutlak untuk kita dapat meneruskan damai itu, di mana kita menempatkan diri kita sebagai umat dan sebagai gereja Tuhan. Karena damai itu bekerja di dalam diri kita sebagai gerejanya dan melalui kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ketika kita menghadapi kehidupan ini, ketika kita menghadirkan damai sejahtera, bukan karena tidak adanya konflik, tidak adanya tantangan, tidak adanya godaan, tidak adanya pencobaan, tetapi kita dimampukan di dalam kedekatan kita kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat, kita akan tak tergoyahkan, karena ada Allah sang sumber damai yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kita, bahkan ketika kita menjadi gereja. Saat kita menyadari bahwa damai berasal dari Allah dan kasih serta melayani, maka disitulah kita tidak hanya menerima, tetapi sekaligus disinilah kita menjadi pembawa damai atau peacemaker. Bagaimana cara kita di dalam menjalankan peran sebagai pembawa damai? Yang pertama, gereja harus bisa menjadi teladan, memperkuat nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kasih, sebagaimana yang sudah diteladankan di dalam kasih Allah. Karakter Kristus harus memancarkan di dalam setiap seluruh pelayanan kita. Nilai-nilai damai, kerendahan hati, penguasaan diri, bahkan juga di dalam setiap ruang-ruang kehidupan dan ruang-ruang pelayanan kita harus menjadi dasar di mana kita berkarya. Yang kedua, gereja yang menyadari dirinya sebagai pembawa damai akan mampu menjadi jembatan damai bagi sesama, bukan membangun tembok pemisah apalagi jurang terpisah, tetapi bagaimana kita hadir bersama dengan sesama dan juga masyarakat, kita menghadirkan setiap pancaran damai itu dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan yang nyata. Yang ketiga, damai itu terus kita alirkan karena kita adalah saksi-saksi daripada Kristus, di mana kita dihadirkan bukan sebagai penonton, bukan juga hanya melihat, tetapi kita ikut aktif di dalamnya sebagai perpanjangan tangan damai Allah melalui pelayanan-pelayanan yang melampaui batas-batas keagamaan kita. Disitulah damai kasih Tuhan menjadi nyata di setiap pelayanan kita. Kita dimampukan untuk mengerjakan itu karena kita sebagai gereja mau melekatkan diri dan mendekatkan diri senantiasa di dalam Kristus sebagai sang sumber damai itu sendiri. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Salam damai bagi kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber damai sejahtera, kami berterima kasih karena di dalam kekuatan cinta-Mu mengajak kepada kami untuk terus menjadi umat dan gereja pembawa damai di mana kami berada. Pakailah kami ya Tuhan untuk terus mengalirkan kasih damai di setiap karya dan perutusan kami. Engkaulah yang memberkati di setiap perjalanan gereja. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah sang sumber damai.